Ya, terima kasih sudah mengundang saya untuk berbicara dalam sangkep virtual ini mengenai peran seniman dan budayawan dalam merawat dan melestarikan Saujana Rinjani. Saudara-saudara sekalian, para pejuang pusaka, pejuang pembela Rinjani yang sangat saya kagumi, eh, sudah lama kita tahu bahwa memerlukan 5 prasyarat untuk mengembangkan satu budaya atau satu peradaban berdasarkan keistimewaan satu tempat. Dan ini sudah berkali-kali saya pesankan kepada teman-teman di Rinjani, di Lombok khususnya, agar ada 5 hal yang harus dipertahankan, yaitu sumber daya manusia yang setia, yang tidak takut kesulitan, dan gigih. Yang kedua yang Anda punya yang luar biasa itu sumber daya alam yang memang kaya luar biasa, indah luar biasa. Dari puncak Gunung Rinjani sampai ke laut Gili Trawangan dan dengan terumbu karang yang hebat-hebat dan segalanya. Dan ketiga adalah pasar yang datang sendiri bahkan atau didatangi kalau perlu. Tetapi untuk pasar itu kita perlu banyak kerjasama. Yang keempat adalah produk. Sebetulnya produk ini nomor 3. Produk itu adalah bagaimana kreativitas kita berinteraksi dengan Rinjani pada khususnya, pada gunung, pada sejarahnya, pada kenyataannya, dan juga pada mitologinya. Rinjani adalah tempat kediaman Dewi Anjani, Ibunda Anuman yang luar biasa. Dan yang kelima adalah jejaring, networking. Networking ini yang saya lakukan sekarang ini, yaitu bagaimana orang luar, entah konsultan, entah teman di kota, bisa membantu teman-teman yang giat di sini. Dan tentu saja kegiatannya tidak hanya sebentar, tapi bersinambungan. Nah itu. Nah, panitia meminta saya memberikan 3 hal, yaitu bagaimana sebaiknya untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek saya kira hari ini juga saya yakin sudah dibicarakan pentingnya peran serta atau keterlibatan warga setempat. Partisipasi dari teman-teman sendiri yang ada di desa-desa, di Tenggulun, ini mutlak diperlukan. Mereka tidak bisa ditinggalkan. Bahkan untuk target-target pun harus disesuaikan. Karena mereka adalah sumber ilmu. Mereka adalah sumber pengetahuan, sumber budaya yang nyata, yang konkret yang ada di Rinjani. Jadi kalau dirumuskan kebutuhan mendesaknya itu adalah ketetapan, maka mereka, teman-teman yang ada di lapangan, inilah yang menetapkan apa saja identifikasinya yang disebut kekayaan Rinjani ini. Dan bagaimana mengelolanya. Ini jangka menengah. Bagaimana nanti muncul action plan, rencana-rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan antara tahun 2021 yang akan datang sampai tahun 2025. Dan selanjutnya setelah 2025, kata panitia sampai 2030, tetapi saya yakin untuk seterusnya adalah pengelolaan, adalah perawatan, adalah kerja keras, kerja nyata, dan mengajak orang lain. Saya selalu mengingatkan, siapa yang cinta Rinjani? Pada waktu saya datang ke Mataram, semua akan mengatakan semua cinta Rinjani. Tapi bagaimana mencintai Rinjani? Ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan. Cinta Rinjani itu nomor 1 adalah mengenali, tahu dengan baik apa, di mana, siapa Rinjani ini.
Yang kedua adalah merawat Rinjani. Kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh Rinjani untuk membuat Rinjani menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah mengajak semua orang di tempat-tempat lain untuk mencintai Rinjani. Jadi kalau ada rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, hendaknya dikaitkan dengan ketiga trilogi ini. Kita mencintai Rinjani dalam pengertian paham, tahu keindahannya, tahu kekayaan budayanya, tahu hal-hal yang penting yang harus dirawat, dan bisa menjadi juru bicara Rinjani. Saya kira itu yang ingin saya pesankan. Jadilah juru bicara Rinjani. Jadilah pemilik Rinjani yang konsisten, yang melindungi, yang protektif, dan yang visioner. Jangan kalah oleh investasi. Jangan kalah oleh pendapat-pendapat orang lain. Tetapi milikilah, buatlah dunia belajar ke Rinjani. Jangan sampai Rinjani menjadi korban karena kecantikannya. Kita sudah belajar banyak dari tempat-tempat yang indah yang memang selama ini mengagumkan, enggak di Bali, enggak di Malta, di Eropa sana, dan di tempat-tempat lain yang hancur karena keindahannya. Saya akan menjadi orang yang paling bangga kalau Rinjani hari ini menjadi kiblat dari ilmu Rinjani. Kembangkanlah ilmu Rinjani, sejarah Rinjani, kebijaksanaan Rinjani, kearifan Rinjani. Selamat berjuang.